Soal nomor 1. Sebuah lensa dengan fokus 5 cm digunakan sebagai loop sederhana. Yang A. Agar pembesaran yang terbentuk maksimum ketika dilihat oleh mata normal, di mana objek atau benda harus ditempatkan. Yang B. Berapakah pembesaran maksimum tersebut? Nah, di sini untuk menentukan letak benda, kita dapat menggunakan persamaan umum pada lensa, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kemudian, agar pembesaran yang terjadi semaksimum mungkin, maka benda harus terletak di titik dekat mata atau pada SN. Tapi tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena terletak di depan loop, bukan di belakang loop. Sehingga persamaan umum pada lensa dapat kita tuliskan sama dengan 1/f sama dengan 1/s minus 1/sn. S aksennya minus SN ya. Karena terletak di depan loop. Tandanya negatif. Nah, kita menginginkan pada soal A ini adalah jarak benda ke loop atau S. Nah, S-nya itu sama dengan, dari sini 1/S sama dengan 1/f ditambah 1/sn. Kalau ini kita selesaikan, disamakan penyebutnya, jadi 1/S sama dengan Sn ditambah F dibagi Sn kali F. Dengan demikian, si S-nya tinggal kita balik, diperoleh Sn kali F dibagi Sn plus F. Kita substitusi nilai numeriknya. Akan kita dapatkan Sn-nya 25, dikali F-nya 5, dibagi 25 plus 5 cm. Sehingga diperoleh S-nya sekitar 4,17 cm. Jadi, agar pembesaran yang terbentuk semaksimum mungkin, benda harus diletakkan pada jarak 4,17 cm di depan loop. Yang B, berapa pembesarannya? Pembesarannya yaitu pembesaran saat mata berakomodasi maksimum atau sebesar Sn/f ditambah 1 kan untuk loop saat mata berakomodasi maksimum. Kita substitusi nilai numeriknya, Sn-nya 25, F-nya 5 ditambah 1, hasilnya sebesar 6 kali. Jadi pembesarannya sebesar 6 kali lipat. Soal nomor 2. Sebuah loop memiliki kekuatan lensa 33 1/3 dioptri digunakan oleh seorang siswa untuk melihat benda dan matanya berakomodasi maksimum. Hasilnya, benda terlihat 10 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Tentukanlah titik dekat mata siswa tersebut. Titik dekatnya SN berarti ya. Nah, di sini dari soal kita dapatkan bahwa kekuatan lensanya sebesar 100/3 dioptri. Ini 33 1/3 ini kan sama dengan 100/3 dioptri. Berarti fokusnya adalah 3/100. Karena P ini 1/f sama dengan 100/3. Berarti F-nya sama dengan 3/100. Satuannya meter. Karena kekuatan lensa satuannya harus meter fokusnya. Dengan demikian, F-nya sama dengan 3/100 meter atau 3 cm. Sama aja ya. Nah, pembesarannya saat mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn/f ditambah 1. Yang kita inginkan nilai Sn, maka ini bisa kita pindah ruaskan ke sini jadi M-1 dikali F. Sehingga Sn-nya sama dengan M-1 dikali F. Kita masukkan angkanya, nilai numeriknya, M-nya 10 kali, minus 1 kali F-nya 3 cm. Diperoleh, titik dekat mata siswa tersebut adalah 27 cm. Selanjutnya, soal nomor 3. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Apabila petugas itu memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh pembesaran angular maksimum, maka pada jarak berapa kartu suara harus diletakkan di depan loop? Nah, pembesaran maksimum itu terjadi saat mata berakomodasi maksimum ya. Jarak benda ke loop dapat kita peroleh pakai persamaan umum lensa. Seperti tadi yang sudah kita lakukan pada soal sebelumnya. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dan S aksennya harus terletak pada minus Sn untuk kasus mata berakomodasi maksimum. Dari sini kita dapatkan 1/s sama dengan 1/f ditambah 1/sn, dan S-nya akan sama dengan Sn kali F dibagi Sn plus F. Di sini Sn-nya 30, sudah ada di soal. Namun F-nya belum ada secara tertulis langsung gitu.
Tapi kita bisa mencari nilai fokusnya dari kekuatan lensa. Kekuatan lensanya di sini 10 dioptri. Artinya 1 per F sama dengan 1 per 1 per 10. Jadi fokusnya itu 1 per 10 meter. 1 per 10 meter itu kan sama dengan 10 cm. Oke, ketemulah nilai fokusnya 10 cm. Maka kita substitusi nilai numeriknya di sini. SN-nya 30 kali 10 cm dibagi 30 plus 10. Kita selesaikan, akan diperoleh S-nya sebesar 7,5 cm. Jadi, kartu suaranya harus diletakkan pada jarak 7,5 cm di depan loop. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah loop yang fokusnya 6 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda dengan mata berakomodasi sekuat-kuatnya. Jarak titik dekat mata adalah 25 cm. Tentukanlah jarak benda dari loop dan pembesaran angular yang terjadi. Nah, untuk menentukan jarak benda ke loop, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan persamaan umum pada lensa, sehingga diperoleh S-nya itu sebesar Sn kali F per Sn plus F. Kita substitusi, Sn-nya 25, fokusnya 6, dibagi 25 tambah 6. Ini sebesar 4,84 cm. Artinya, bendanya harus diletakkan pada jarak 4,84 cm di depan loop. Untuk pembesaran angularnya, pembesaran angular saat mata berakomodasi maksimum, karena keterangan pada soal ini mata berakomodasi sekuat-kuatnya, sehingga M-nya sama dengan Sn per E plus 1. Substitusi Sn-nya 25, F-nya 6 cm, ditambah 1. Hasilnya sebesar 5,167 kali. Soal nomor terakhir, soal nomor 5. Pada pelajaran biologi, siswa diminta mengamati struktur daun menggunakan loop 12 dioptri. Berapakah pembesaran yang akan terjadi jika mata berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi? Saat mata berakomodasi maksimum, pembesarannya itu sebesar, saat mata tidak berakomodasi, pembesarannya sebesar Sn per F. Nah, Sn-nya di sini 25 cm atau 1 per 4 meter ya. Karena fokusnya di sini harus kita cari, tapi 1 per F-nya di sini adalah 12. Sehingga di sini 1 per F yang ini bisa kita ganti 12, tapi satuan F-nya dalam meter, sehingga Sn-nya juga harus dalam meter. Maka pembesarannya, Sn-nya ini 1 per 4 meter, 25 cm, dikali 1 per F. Ini 1 per F itu kekuatan lensa 12 dioptri kan, kali 12. Diperoleh pembesarannya 3 kali saat mata tidak berakomodasi. Dan saat mata berakomodasi maksimum, pembesarannya hanya bertambah sebesar 1 kali. Maka diperoleh pembesarannya sebesar 4 kali lipat saat mata berakomodasi maksimum. Begitu contoh soal pada alat optik loop ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar, dan seperti biasa, salam semangat.